Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera, Shalom, salam Pancasila. Kepada yang terhormat, Bapak Purwodjati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta teman-teman yang saya cintai dan pemirsa yang saya hormati. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safina Indira Salwa dengan NIM 21030214049 dari kelas 2021E, Program Studi Matematika UNESA. Saya berasal dari Kota Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Pendahuluan. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca yang mempunyai arti lima dan sila yang berarti dasar. Secara harfiah, Pancasila adalah 5 dasar. Sementara itu, paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan atas pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan, paradigma juga berkembang dan sering digunakan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn. Menurut Kuhn, tahun 1970, paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoretis yang umum, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta dalam penerapan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur sebagai segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Warga Indonesia ditempatkan sebagai pelaku atau subjek politik, bukan objek politik. Pancasila dalam pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia dengan menempatkan kekuasaan tertinggi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana sistem politik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi. Sehingga perlu dikembangkan berdasarkan asas kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Kemudian pada asas-asas moral daripada sila-sila Pancasila. Maka secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Moral tersebut menjadi landasan warga dan penyelenggara negara guna perilaku politik santun dan bermoral. Nilai demokrasi terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi bangunan negara. Dalam realisasinya tidak dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, negara mengarah pada praktek otoritarianisme yang mengarah pada porsi kekuasaan yang terbesar kepada presiden. Implementasi sosial politik Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial. Yang kedua, menjadi demokratis. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan. Yang keempat, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mencapai tujuan keadilan. Dan yang kelima, tidak dapat tidak, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi tersebut harus direkonstruksikan ke dalam perwujudan warga, sehingga moral baru dalam masyarakat adalah nilai toleransi, nilai transparansi hukum dan kelembagaan, nilai kejujuran dan komitmen, dan bermoral berdasarkan konsensus. Fukuyama dalam Astrid tahun 2000 halaman 3. Pengembangan dan pembangunan bidang politik harus mendasarkan pada tuntutan HAM sebagai makhluk sosial dan individu. Berdasarkan UUD 1945, esensi demokrasi antara lain yang pertama, rakyat pemegang kedaulatan tertinggi negara. Yang kedua, kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan UUD 1945. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, produk hukum apapun harus sesuai dan berlandaskan UUD 1945. Masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan keamanan dalam negara diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Pada masa Orde Lama, Pancasila diimplementasikan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, periode 1945 sampai 1950, yaitu mengganti Pancasila menjadi paham komunis, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi, sistem demokrasi parlementer, presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, Pancasila dan UUD 1945 yang presidensil.
Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Sistem pemerintahan liberal yang menekankan hak-hak individual, serta Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1965, yaitu demokrasi terpimpin. Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup, menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunis, serta Pancasila diarahkan sebagai ideologi otoriter, konfrontatif, dan tidak memberi ruang pada demokrasi bagi rakyat. Masa Orde Baru. Soeharto melakukan ijtihad politik dengan melakukan Pancasila melalui yang disebut dengan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancasila. Awalnya memberi angin segar, namun semakin lama kondisi politik dan keamanan dalam negeri semakin rentan karena pemerintahan sentralistik dan otoritarian. Pancasila diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang. Masa Orde Reformasi. Rakyat bebas berserikat, mendirikan partai politik, berpendapat, dan lainnya. Namun, hal ini justru menimbulkan benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah, sehingga menurunkan rasa persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa Indonesia. Terjadi pergantian presiden 2 kali. Timur telah lepas dari NKRI. Indonesia saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing. Pancasila tidak diajarkan sebagai pelajaran wajib, sehingga nilai-nilai Pancasila pada masyarakat melemah. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus didasarkan pada dasar moralitas ketuhanan pada sila pertama Pancasila dan kemanusiaan pada sila kedua Pancasila, yang menghasilkan sistem ekonomi berperi kemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi, maupun makhluk Tuhan. Sistem ekonomi berdasar Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi ini berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Maka dari itu, sistem ekonomi harus dengan sistem dan pembangunan ekonomi dengan tujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, berasaskan kekeluargaan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus menghindarkan diri dari bentuk persaingan bebas, monopoli yang akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi mengacu sila keempat Pancasila, sedangkan pengembangan ekonomi pada sistem ekonomi Indonesia yaitu pembangunan ekonomi kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi Pancasila yang mana ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan bagi warga Indonesia, di mana politik ekonomi kerakyatan memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan yang mampu mengembangkan program-program konkret pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah atau rakyat dalam berekonomi, sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam ekonomi kerakyatan, negara berperan melindungi warga negara dengan meningkatkan kepastian hukum. Tujuan ekonomi sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Namun nyatanya, kebijakan ekonomi yang diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan kesejahteraan seluruh bangsa. Krisis ekonomi dunia juga memperburuk perekonomian Indonesia, sehingga kepahilitan para pengusaha harus ditanggung rakyat. Langkah strategis dalam reformasi ekonomi antara lain yang pertama, keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan dengan program social safety net dan dengan melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua, program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Yang ketiga, transformasi struktur. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia sendiri.
Hal tersebut tertuang dalam sila kemanusiaan. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara, menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu adanya pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga negara. Paradigma baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya community-community terlibat, di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu pembangunan berkelanjutan. Hak budaya community dapat sebagai perantara atau penghubung atau penengah antara hak negara dan hak asasi individu. Paradigma tersebut dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, era otonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi suku bangsa, tetapi justru akan memadukan pembangunan lokal atau daerah dengan pembangunan regional dan pembangunan nasional. Sila keempat. Sehingga ia akan menjamin keseimbangan dan kemerataan, seperti sila kelima, dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang akan sanggup menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, seperti sila ketiga. Sebenarnya, nilai-nilai Pancasila memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka acuan-acuan bersama bagi kebudayaan-kebudayaan di daerah. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya artinya yang sila pertama, menunjukkan semua suku bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sila kedua menunjukkan nilai budaya dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku bangsa. Yang ketiga, sila ketiga menunjukkan nilai budaya untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Keempat, sila keempat menunjukkan relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan menjadi kesepakatan melalui musyawarah. Sila kelima menunjukkan nilai-nilai keadilan sosial menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pertahanan keamanan. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat atau individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Dengan ditetapkannya UUD 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi yang di dalamnya terdapat pengaturan 3 kelompok materi muatan konstitusi, yaitu yang pertama, adanya perlindungan terhadap HAM. Yang kedua, adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Sesuai dengan UUD 1945, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari UUD 1945 atau merupakan bagian dari hukum positif. Dalam kedudukan yang demikian, ia mengandung segi positif dan segi negatif. Segi positifnya yaitu Pancasila dapat dipaksakan berlakunya oleh negara, sedangkan segi negatifnya yaitu pembukaan dapat diubah oleh MPR sesuai dengan ketentuan pasal 37 UUD 1945. Salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan dan HAM diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat, agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara yang berdasarkan kekuasaan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang HANKAM artinya yang pertama, sistem pertahanan dan keamanan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa, yaitu warga, wilayah, dan sumber daya nasional. Yang kedua, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sistem merata.
Yang ketiga, penyelenggaraannya didasarkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan kekuatan sendiri. Yang keempat, tujuannya untuk terwujudnya keadilan pada masyarakat agar negara meletakkan fungsi sebenarnya sebagai negara hukum. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan telah diterima bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Negara hanya dapat disebut negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil. Begitu juga dengan Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 Ayat 3. Pancasila pantas dijadikan sebagai landasan hukum karena Pancasila merupakan konsensus filsafat yang akan melandasi dan memberikan arah bagi sikap dan cara hidup bangsa Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menurut wawasan Pancasila merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan melalui berbagai pengaruh dan interaksinya dengan sistem-sistem lainnya. Paradigma pengembangan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Indonesia memiliki 3 pengaturan konstitusi, yakni perlindungan HAM, ketatanegaraan negara yang mendasar, serta pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan mendasar. Substansi hukum merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat dan aspirasi rakyat. Menurut istilah, ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum mampu mengantarkan manusia ke tingkat harkat dan martabat yang lebih tinggi sebagai makhluk berbudaya dan beradab. Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka hukum harus selalu diperbarui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayani. Dalam pembaruan hukum yang terus-menerus tersebut, Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma, dan sumber nilai. Sumber hukum meliputi 2 macam pengertian, yakni yang pertama, sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya. Contohnya undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Yang kedua, sumber hukum material, yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Bangsa Indonesia sudah dikenal dari dulu sebagai bangsa ramah dan santun. Indonesia terdiri dari suku, etnis, bahasa, dan agama yang beragam. Namun, penduduknya saling bekerja sama untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Paradigma toleransi antar umat beragama untuk menciptakan kerukunan dalam beragama perspektif Piagam Madinah yang intinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua umat Islam, meskipun dari banyak suku, merupakan satu komunitas atau umatan wahidah. Yang kedua, hubungan antara sesama anggota komunitas Islam serta antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan dari berbagai prinsip, yaitu yang pertama, bertetangga dengan rukun. Yang kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Yang ketiga, membela yang teraniaya. Yang keempat, saling menasehati. Dan yang kelima, menghormati mengenai kebebasan beragama. Berdasarkan 5 prinsip yang mengisyaratkan bahwa yang pertama, adanya persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa membedakan atas dasar suku dan agama. Yang kedua, adanya semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama, serta saling membantu menghadapi musuh bersama. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun. Bahkan, predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Namun, akhir-akhir ini keramahan kita mulai dipertanyakan oleh banyak kalangan karena ada beberapa kasus kekerasan yang bernuansa agama. Hal yang mendasar dalam memperkokoh kerukunan hidup antara umat beragama adalah dengan membangun dialog horizontal dan vertikal. Dialog horizontal adalah interaksi antara manusia yang berdasar dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan eksistensi manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang indeterminis dan interdependen. Identitas indeterminis adalah sikap dasar manusia yang menyebutkan bahwa posisi manusia berada pada kemanusiaannya. Artinya, posisi manusia bukan sebagai benda mekanik, melainkan sebagai manusia yang memiliki akal budi kreatif dan berbudaya.
Yang ketujuh, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Perkembangan iptek yang semakin cepat bisa memengaruhi segala aspek kehidupan dan budaya, yakni dapat berpengaruh positif ataupun negatif. Apalagi di era modern ini, masuknya iptek disengaja atau tidak akan membawa nilai-nilai asing yang dapat memengaruhi gaya hidup, sikap hidup, maupun pikiran kita. Iptek mampu membantu manusia dan memudahkan kehidupan manusia. Selain itu, iptek penting bagi lembaga pendidikan, sehingga iptek tidak bisa dipisahkan dari lembaga pendidikan. Iptek dengan pendidikan memiliki hubungan yang erat karena pendidikan sangat dipengaruhi oleh perkembangan iptek yang merupakan salah satu materi pengajaran sebagai bagian dari pendidikan. Oleh karena itu, agar iptek bisa membantu untuk memudahkan kebutuhan manusia, maka dalam menggunakan iptek harus dengan cara yang tepat. Iptek disalahgunakan oleh kebanyakan oleh remaja, juga sering dilakukan oleh para ilmuwan. Contohnya saja adanya internet yang mempermudah dalam pencarian informasi, tapi kebanyakan orang menggunakannya untuk mencari dan melihat video porno. Karena kondisi yang seperti itu, maka perlu adanya landasan bagi pengembangan iptek, yaitu Pancasila, agar pengembangannya dapat berdampak positif dan bisa mensejahterakan manusia serta tidak disalahgunakan. Dalam pengembangan iptek juga dapat membawa dampak positif, yaitu memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Contohnya yang tadinya berhubungan menggunakan surat, dengan adanya kemajuan iptek dapat berhubungan jarak jauh menggunakan telepon. Selain itu, perkembangan iptek juga mempermudah dan memperluas berbagai informasi, serta bertambahnya pengetahuan dan wawasan karena dulu komputer, internet, dan ponsel merupakan peralatan yang sangat canggih, di mana hanya orang-orang tertentu yang mampu membeli dan menggunakannya. Akan tetapi, karena perkembangan iptek, peralatan elektronik tersebut menjadi benda yang menjamur di mana tidak hanya orang-orang tertentu yang mampu menggunakannya, bahkan anak-anak di bawah umur pun dapat menggunakannya. Tidak hanya itu, seharusnya dalam penyajian siaran di televisi maupun di radio atau di berbagai media elektronik harus yang bermanfaat, karena sekarang ini banyak menyajikan yang kurang bermanfaat bagi masyarakat yang dapat memengaruhi pola pikir masyarakat itu sendiri dan anak-anak. Apabila anak-anak diberi siaran yang kurang bermanfaat, maka sangat tidak baik untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Oleh karena itu, dalam penonton harus didampingi orang tua dan harus selalu kontrol agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Daftar Pustaka, Tim MKU Pendidikan Pancasila, Universitas Negeri Surabaya, 2019 Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, halaman 1 sampai 296. Sekian pemaparan materi dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.